Satu lagi episode Net Public, tempatnya ngomongin IT kantoran. Mari kita bicarakan topik kolaborasi. Karena sebagai makhluk sosial, manusia nggak bisa kerja sendirian dan harus saling tolong-menolong. Solusi kolaborasi terasa begitu bermanfaat saat kita dipaksa tidak dapat saling bertemu di satu waktu dan tempat. Padahal solusi kolaborasi jauh daripada sekedar mengumpulkan kepala-kepala dan menempatkan mereka seakan-akan berada di ruangan yang sama. Kolaborasi adalah memungkinkan kerjasama yang mulus dimanapun dan kapanpun. Pernah ada suatu masa perusahaan yang telah membeli solusi kolaborasi yang tidak murah, tapi manfaatnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang penting budget sudah digunakan, dipakai atau tidak dipakai urusan belakangan. Tanpa memanfaatkan solusi kolaborasi, yang terjadi adalah situasi kolaborasi yang memaksakan untuk bekerja di suatu tempat dan satu waktu. Dalam menjalankan suatu proyek, semua pihak yang terlibat dikumpulkan dalam suatu meeting, kemudian unit-unit kecil yang akan dibagi untuk bekerja berkelompok sesuai dengan tugasnya. Tugas-tugas tersebut dirangkai kembali untuk menjadi suatu keberhasilan proyek. Kedengarannya gampang? Nggak juga. Pertama, mengumpulkan semua orang di suatu tempat pada saat mereka bebas melakukan pergerakan tidaklah mudah. Mengatur jadwal meeting adalah suatu tantangan tersendiri. Ini yang terjadi. Terjadi penolakan yang gantung. Saya pengen join sih, tapi sayang waktunya nggak cocok. Dan dia nggak kasih feedback kapan jadwal yang cocok. Penolakan yang tegas. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Saya udah banyak kerjaan. Padahal dia harus ada di proyek ini. Diiakan untuk kemudian ditolak. Undangan meeting diterima, tapi kemudian mendekati waktu meetingnya, dia batalin loh karena dipanggil bos gede. Rasanya pingin nangis sobek-sobek tuh Microsoft Outlook. Proyek mau mulai susah bener. Padahal sebelum menentukan jadwal, telah diadakan penelitian yang sangat teliti. Oh, si Anu nggak bisa hari ini jam segini. Si itu bisa jam segini. Tada! Penemuan abad ini. Jam yang semua pihak available. Setelah melakukan negosiasi ketat, bujuk rayu manis, akhirnya semuanya bisa sepakat untuk berkumpul di suatu waktu. Tapi jangan lupa masih ada satu faktor lagi, yaitu tempat. Jadwal meeting sudah makin dekat, tapi semua ruang meeting sudah di-booking. Tidak mungkin untuk membatalkannya. Akan perlu perencanaan model pembuatan mesin roket untuk menyamakan jadwal mereka kembali. Tindakan drastis harus dilakukan. Booking restoran di lantai bawah gedung, pesan makan dan minum, dan berdoa semoga kantor mengganti ongkosnya. Saat pandemi terjadi, karyawan tidak bisa ke kantor, karyawan harus kerja dari rumah. Manajemen bertanya bagaimana agar mereka bisa terus produktif. Departemen TI tunjuk tangan, kasih usulan. Kita sebenarnya sudah punya solusi dari dulu. Tapi sangat jarang dimanfaatkan, namanya solusi kolaborasi. Pada saat itulah Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Workspace, dan solusi lainnya yang dirasanya pernah dengar tapi nggak pernah dipakai, secara dramatis mengubah cara orang bekerja. Nggak lagi hanya Word, Excel, PowerPoint ditembak ke dinding di ruang meeting dan dikoreksi bareng di suatu tempat. Ini adalah masa dapat melakukan lebih banyak meeting dalam satu hari. Karena tidak ada lagi, tunggu ya, masih macet di jalan. Tidak ada lagi memperhitungkan waktu perjalanan dan waktu ngopi cantik untuk sampai ke meeting berikutnya. Hampir semua meeting berjalan tepat waktu. Ini adalah masa lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan dalam satu hari. Sekaligus punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Tidak perlu tunggu-tungguan untuk mengerjakan satu dokumen. Tugas dapat diletakkan di cloud. Semua yang di-assign untuk tugas tersebut dapat mengakses ke cloud kapanpun,
dimanapun. Tracknya pun jelas. Kelihatan siapa yang sudah mengerjakan tugasnya dan siapa yang belum. Batasan antara tempat dan waktu berhasil didobrak dengan solusi kolaborasi. Riset Nielsen tentang work from home menyebutkan bahwa karyawan yang mendapat kesempatan untuk kerja dari rumah selama pandemi sudah mulai merasa nyaman dan beradaptasi dengan metode bekerja dari rumah. Selain itu, mereka merasa memiliki kebebasan lebih dan lebih fleksibel untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan mereka. Tanpa terikat seperti ketika mereka masih berada di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mereka juga lebih merasakan work-life balance. Lebih jauh lagi, kita bisa melihat kolaborasi di area yang lain. Telehealth semakin diminati karena prakteknya yang juga semakin membaik. Kelas jarak jauh bukan lagi hanya wacana, tapi sudah dijalankan dan membuka cara baru untuk belajar untuk mendapatkan akses sumber ilmu lebih banyak. Inovasi belum terlihat tanda-tanda akan berhenti. Kita bersyukur kita telah mengalami yang terburuk. Dan sekarang pembatasan yang diterapkan saat pandemi mulai dilonggarkan. Perusahaan membuka kembali kantornya, gaya bekerja hybrid mulai diperkenalkan. Sekolah juga mulai dibuka kembali. Kegiatan ekonomi di sekitar lokasi tempat orang berkumpul bergerak kembali. Dan yang pasti nih, Jakarta macet lagi. Nah, mulai nih ada undangan untuk temu muka. Di tengah jalan, terjebak macet dong. Kayaknya nggak akan sampai tepat waktu. Kita telepon dulu yang ngajak meeting. Bro, gue masih di jalan. Nggak tahu nih hari ini macet banget. Kita meeting virtual aja ya. Di smartphone saya sudah ada Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, dan Google Meet. Tinggal pilih mau pakai apa. Nggak ada lagi meeting terlambat. Mau di mana saja, kapan saja, virtual terbukti bisa jalan kok. Tinggal pastikan smartphone dan gadget, baterai penuh, koneksi oke. Saya Nur Kodri, selamat bekerja.